Perkenalkan, nama saya Veronica Febrianti Samosir. Saya mahasiswi di program studi administrasi bisnis Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang public relation. Public relation yaitu bentuk komunikasi yang dilakukan perusahaan atau organisasi yang diarahkan ke publik untuk mencapai tujuan spesifik. Public relation ini membentuk atau meningkatkan citra, image maupun nama baik dari perusahaan. Sejarah singkat public relation di dunia. Public relation memiliki usia yang sudah cukup tua, yaitu terbukti dari dahulu beribu-ribu tahun lamanya ditemukan di gua primitif, yaitu simbol-simbol yang berupa angka, gambar maupun tulisan, di mana hal tersebut merupakan dokumen komunikasi dan public relation. Dari hal tersebut dapat kita artikan yaitu teknik public relation telah diaplikasikan dari berabad-abad lamanya hingga saat ini. Beralih dari situ, pada saat krisis yang terjadi pada 1906, muncul seseorang yang bernama Evelyn Betterly yang diklaim sebagai tokoh pertama public relation oleh Amerika Serikat. Beliau dikatakan sebagai tokoh pertama public relation, di mana latar belakangnya sebagai jurnalis yang mengajukan manajemen public relation untuk menjadi salah satu solusi mengatasi masalah krisis yang terjadi pada saat itu. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, public relation ini telah menyebar ke seluruh dunia, di mana banyak negara yang baru merdeka dan ingin mempublikasikan identitas negara mereka sendiri. Sejarah singkat mengenai public relation di Indonesia. Public relation di Indonesia sering disebut sebagai humas atau hubungan masyarakat. Sejarah mencatat bahwa organisasi humas pertama di Indonesia didirikan di Pertamina, yang pada saat itu bertujuan untuk menjalin hubungan kepada masyarakat, pemasok, penyalur maupun pengguna jasa produk tersebut. Fungsi dari public relation ini sudah diterapkan sudah cukup lama, yaitu mulai dari tahun 1950, sudah cukup lama. Nah, menurut Ruslan, catatan Ruslan, perkembangan public relation di Indonesia ini memiliki 4 periode. Periode pertama pada tahun 1962 itu humas atau public relation di Indonesia secara resmi lahir melalui Presidium Kabinet Menteri Juanda. Yang kedua yaitu pada tahun 1967 sampai 1971 itu disebut sebagai periode humas kedinasan pemerintah. Yang ketiga yaitu pada tahun 1972 dan 73. Periode itu diawali dengan munculnya public relation yang tersebar di kalangan profesional dan swasta umum. Dan yang terakhir yaitu periode yang keempat tahun 1995 sampai sekarang, public relation itu berkembang di profesional dan swasta umum ataupun khusus. Nah, selanjutnya itu apa perbedaan public relation, marketing, advertising, dan sales. Public relation itu lebih ke mengarah membangun citra ataupun image dari perusahaan. Sedangkan marketingnya itu lebih ke strategi untuk memasuki pasar. Advertising itu bagaimana agar produk kita itu menarik di mata masyarakat. Dengan salah satu contohnya itu dengan membuat iklan. Yang terakhir yaitu sales. Sales itu yaitu melakukan promosi langsung dilakukan oleh perusahaan ke langsung masyarakat. Yang selanjutnya itu peran dan fungsi public relation. Perannya yaitu lebih ke jabatan atau kedudukan kita di perusahaan. Dan sedangkan fungsinya itu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir saya jelaskan tentang apa yang harus saya miliki jika saya menjadi public relation. Yang pertama yaitu pengetahuan. Setidaknya kita harus memiliki pengetahuan umum agar ketika masyarakat bertanya kepada kita dapat menjawab dengan jawaban yang masuk akal. Yang kedua yaitu penampilan yang menarik. Saat kita melakukan public relations, setidaknya kita harus memiliki tampilan yang menarik agar masyarakat juga senang melihat penampilan kita. Yang ketiga yaitu imajinasi yang luas, agar kita dapat melakukan public relation dengan santai dengan imajinasi yang kita miliki. Demikian video yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih.